bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alayya sabra. Ya Allah, beri saya kesabaran biar murid saya pintar-pintar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Tadi halaman 65. Ya. Lanjutan tema yang kemarin tentang at-taswidu fis shalah, menuankan nabi. Jadi sebelum nama nabi kita panggil dengan gelar, dengan kata-kata sayyiduna atau sayyidina atau sayyidana, tergantung mahal i'rabnya. Allah majrur seperti Allahumma sholli ala sayyidina, ya, karena kemasukan huruf jar. Taib. Halaman 64 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma an hukmi taswidihi sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Adapun tentang hukum taswid, hukum apa? Kita menuankan nabi. Artinya kita menghormati nabi itu, memanggil nabi jangan langsung kepada namanya, tapi pakai istilah sayyidina atau sayyiduna atau sayyidana, ya. Karena sebelumnya diceritakan, digambarkan Nabi aja manggil cucunya, menyebut ini adalah Siti Fatimah, nanti ini adalah pemimpin, ya, tuan, katalah ketua, katalah wanita-wanita di sorga. Cucuku ini nanti akan menjadi, ya, cucuku ini, ya, disebut dengan kata-kata juga tuan, akan menjadi pemimpin, akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang bersejarah, bisa menyatukan, mendamaikan dua kelompok yang sedang berperang, ya. Kita manggil tokoh-tokoh, katakanlah para pejabat dengan kata bapak, ya, manggil pak guru dengan kata ustadz, ya. Ada sebuah bahasa penghormatan, manggil kakak kamu abang, kakak, ya. Amma an hukmi taswidihi sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Adapun tentang hukum menuankan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, di dalam salat, wal azan, di dalam azan, wa ghairihi, dan selainnya, minal ibadat, dari ibadah-ibadah. Fakhtalafal fuqaha'u, ya, panjang ini apa? Litartib dia. Fakhtalafa, kemudian ikhtalafa, berbeda pendapat. Siapa al-fuqaha'u? Ada ini jumlah fi'liyah. Fi hukmi hadhil mas'alah, dalam hukum masalah ini, ya. Waqad nukila fi kutubil madzahibi al-fiqhiyati al-mu'tamidati. Waqad nukila, dan telah nukila, dinukilkan, fi kutubil madzahib, dalam buku-buku, ya, madzahib al-fiqhiyah al-mu'tamidah, yang menjadi, yang dapat dipercaya, menjadi pegangan. Apa? Nadbul ityani. Nadbu, dianjurkan, disunnahkan, al-ityani, mendatangkan, bil lafzi sayyidina, lafaz kata sayyidina, ya. Qabla, ini ingat qabla zarab wa ba'dahu mudhaf, qabla ismi, ya, asy-syarifi mudhaf ilaih. Hatta fil ibadati, ya,
kas-salati wal adhani. Jadi telah dinukilkan dalam kitab-kitab mazahib al-fiqhiyah yang mu'tamidah, ya. Apa tuh? Nadbul ityan, dianjurkan mendatangkan lafaz sayyidina atau sayyiduna atau sayyidana sebelum nama yang mulia, sebelum nama nabi yang mulia. Hatta fil ibadat, sampai-sampai juga dalam ibadah. Seperti kita berselawat Ibrahimiyah, ya, kita pakai kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus dan seterusnya. Paham ya? Hatta fil ibadat, ya, sampai juga dalam ibadah. Kas salati wal adzan, seperti salat dan adzan. Nah, kita sambung di sini. Faminal hanafiyatil haskafi. Ya, kemudian dari, ya, kalangan, ya, Hanafiyah, kita mengenal ada 4 mazhab. Ya. Kamu sekarang baru belajar mazhab Syafi'i. Nanti kalau sudah menguasai, ada kesempatan pelajari juga mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ya. Faminal Hanafiyyati al-Haskafi, sahibid Durril Mukhtari. Dari kelompok, ya, mazhab Hanafiyah, ada seorang ulama bernama Al-Haskafi, sahibid Durri al-Mukhtar. Sahib itu maksudnya pengarang kitab Durril Mukhtar. Durril Mukhtar apa? Durri, mutiara pilihan, yaitu nama buku, nama kitab. Haitsu qala, di mana beliau berkata, nadbu siyadati ani, ya, nadbu, ya, dianjurkan, ya, meletakkan kata asyiyadah tadi, ya, sebelum nama nabi. Lianna ziyadatal ikhbari bil waqi ainu sulukil adabi, karena, ya, menambahkan ikhbar bil waqi, menambahkan berita bil waqi, ya, dengan realita yang benar, ya. Ainu sulukil adab, itu adalah ainu. Tadi ainu jadi apa? Jadi khabarnya anna. Mana ismunya? Ziyadata. Ainu sulukil adab, menjadi dasar, ya, suluknya adab, ya. Fahuwa afdalun min tarkihi, dan meletakkan kata sayyidina, sayyiduna, sayyidana sebelum nama nabi itu afdalu, lebih baik, min tarkihi, daripada meninggalkannya. Artinya daripada kagak menyebut pakai kata sayyiduna. Paham? Ya. Zakarahu ar-Ramli asy-Syafi'i, ya. Zakarahu, disebutkan, telah disebutkan, hu apa? Pernyataan tadi oleh Imam Ramli asy-Syafi'i, ya. Wa ghairuhu, dan selainnya. Jadi Bapak semalam mengajar apa? Kitab Fathul Mu'in, disebutkan di situ tokoh-tokoh dalam fikih, ya, fikih. Tokoh fikih siapa? Imam Nawawi, Imam Ramli, ya. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa ma nukila, dan yang dinukilkan, la tusawwiduni fis shalah, ya, fakadzbun,
janganlah kalian menuankan aku dalam shalah, fakadzbun, itu ya dusta. Wa qauluhum, dan pernyataan mereka, la tusayyiduni bil ya'i. Lihat, la tusayyiduni, jangan kalian menuankanku. Ya, itu pakainya dia pakai ya. Yang benar apa? Kalau bahasa Arab yang fasihah pakai la tusawwiduni. Ya. Kalau memang ada hadis begitu, itu benar tuh. Apa namanya? Susunan kalimatnya, hurufnya enggak salah. Tapi yang tersebar malah hadis la tusayyiduni pakai ya. Perhatiin tuh. Ya, itu ada lahnun aidan, itu lahan. Ada apa? Tuturan tata bahasa Arab yang tidak baik. Ya. Dan Nabi kemarin nazihun anhu. Nabi sangat terjaga, Nabi bersih daripada ya bahasa Nabi yang kagak baik. Karena Nabi katanya fudiltu alal anbiya bisittin. Aku dikasih kelebihan atas nabi-nabi lain 6 perkara. Di antara Nabi punya jawami'ul kalim. Nabi bicaranya padat, singkat, tapi uslubnya selalu bagus, indah, dan maknanya sangat dalam. Dilalahnya sangat dalam. Ya. Kamu bisa enggak memperhatikan itu? Perbedaan antara kata-kata tusayyiduni sama tusawwiduni. Beda kan? Lihat, ta sin ya. Kalau Arab yang benar ta sin waw. Nah, ada hadis yang tersebar itu la tusayyiduni dengan ya, bukan waw. Ya, itu katanya hadis yang kemarin makdzubah, maudhu'ah. Hadis maudhu yang dusta. Ya. Paham? Wa qauluhum la tusayyiduni bil ya'i, dan pernyataan mereka, perkataan mereka yang mengatakan la tusayyiduni, janganlah kalian menuankan aku bil ya, tulisan kalimat ini dengan kata-kata dengan huruf ya, itu adalah lahnun. Itu lahan, artinya tata bahasa Arab yang kagak benar, ya. Aidon juga wassawabu bil wa'i, bil wawi. Yang benar adalah pakai dengan huruf waw. La tusawwiduni. Ya. Nah, ungkapan ini Bapak ambil dari kitab Durrul Mukhtar lil Haskafi jilid 1 halaman 513. Berikutnya, kama saraha bistihbabihi an-nafrawi minal malikiyah. Nah, sekarang kita lihat pandangan pendapat dari kalangan ulama-ulama Maliki. Tadi dari imam kalangan dari Hanafi, Imam Haskafi. Namanya siapa? Imam An-Nafrawi. Kama saraha, kama sebagaimana, saraha. Ya. Sebagaimana ditegaskan, boleh juga. Bistihbabihi, dengan mensunnahkannya. An-Nafrawi, Imam Nafrawi, minal Malikiyah, dari kelompok mazhab Maliki. Jadi Imam Nafrawi beliau istihbab, menganjurkan menyebut nama Nabi diawali kata taswid, ya, Sayyiduna. Wa qalu, dan mereka berkata, inna dzalika min kubailil adabi. Lihat, min kubaili. Inna, sesungguhnya, dzalika, menyebut nama Nabi diawali dengan kata-kata Sayyiduna, Sayyidina, Sayyidana, itu min kubaili. Min kubaili. Ya, asal min diantara bagian dari kubaili. Ya, min dari kubaili bagian. Jadi pemahamannya bagian dari al-adabi, adab. Paham?
Kamu manggil Baba Salahuddin. Kira-kira santri manggil Baba langsung Salahuddin, itu beradab apa kagak? Orang kamu manggil Ustadz Ali langsung Ali sini dah. Ali, saya bertanya, pantas apa kagak? Kagak beradab apa kagak? Kagak pantas. Pahmi, saya tanya Pahmi, ada apa kata? Enggak ada. Makanya Imam Nafrawi dari kalangan mazhab Malikiyah, mereka mengatakan apa? Inna dzalika min qubailil adabi. Sesungguhnya memanggil nama Nabi diawali dengan kata-kata taswid Sayyiduna itu bagian daripada adab. Paham? Ya. Saking dekatnya sama Pak Rijal. Rijal. Apa ini pengertiannya? Beradab enggak tuh anak? Kagak beradab. Pak Rijal. Ustadz Rijal. Paham? Baik. Wa ri'ayatul adabi khairun minal imtithali. Berarti ini wa ri'ayatul adab, wa dan riayah dan menjaga, memelihara al adabi adab, khairun itu lebih baik, lebih bagus minal imtithali daripada melaksanakan perintah. Ya, nanti dikasih contoh di sini. Bapak angkat dulu sebentar gambarannya aja. Pernah suatu saat Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya, ini perintah Nabi. Abu Bakar silakan Anda pimpin salat, Anda imamnya, karena saya lagi kurang sehat. Apa? Kan itu perintah Nabi itu. Al-Quran mengatakan apa? Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini Al-Quran. Apa saja yang diperintahkan Nabi jalanin, laksanakan. Ya. Yang dilarang Nabi jangan dilaksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dicegah Nabi, yang dilarang Nabi, jauhkan. Ya. Kata Nabi apa? Banyak kan hadis-hadis yang muatannya Nabi melarang kita. Jangan berbuat ghibah, jangan berbuat dosa, jangan mencuri. Itu kan larangan Nabi. Ya. Nah, Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi apa? Beliau menjawab, enggak pantas kayaknya saya Abu Quhafa maju menjadi imam. Kesempatan Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Itu adab begitu. Ada orang kurang adab, menang-menang merasa pintar, alim, belum banyak ulama-ulama ngumpul banyak, giliran mau sholat itu belum apa-apa udah maju duluan. Itu kurang adab namanya. Salafus saleh enggak ngajarin begitu. Banyak orang alim malah dia silakan begitu yang diajarin. Pernah ada salah satu contoh juga. Ditanya tentang sebuah pertanyaan. Banyak. Oh silakan ditunjuk yang depan ini. Katakanlah di situ tuh. Kamu siapa namanya? Reza. Saking beradabnya, silakan tunjuk ke Semani. Kamu siapa namanya? Hadi. Hadi juga saking beradab. Coba silakan tanya yang ini. Siapa tuh? Kamu. Ja'far. Ja'far sebetulnya tahu bisa jawab, tapi saking apa dia? Adab. Silakan tanya Ustaz Ridho. Ustaz Ridho enggak jawab. Silakan ke sini. Siapa namanya? Faik. Terus begitu sampai kembali lagi. Begitu tuh. Ya, saking apa? Dia kagak pengen nonjolin dirinya. Padahal tahu semua.
Tapi orang sekarang apa? Belum ditanya aja udah ngejawab duluan. Pengen zuhur. Maksudnya pengen apa? Oh, saya bisa, saya mampu. Ya. Ulama-ulama itu tentang apa? Tentang fatwa sangat hati-hati banget. Ya, ini adab namanya. Perhatiin lagi kitabnya. Jadi kama saraha bistihbabi, sebagaimana ditegaskan ya istihbabihi, dengan mensunnahkan. Siapa tuh? Imam Nafrawi dari kalangan Malikiyah. Wa qalu, mereka mengatakan inna dzalika min kubailil adabi, sesungguhnya menyebut nabi diawali dengan kata-kata sayyiduna itu bagian daripada adab. Wa ri'ayatul adabi khairun minal imtithali, dan menjaga adab itu lebih baik daripada apa? Menuruti perintah atau melaksanakan perintah. Yaqulu asy-Syaikhul Hitabi al-Maliki, ya, Syekh Al-Hitabi al-Maliki berkata, dzukira an ibni Muflih al-Hambali nahwa dzalik, ya. Boleh juga zakar di sini. Beliau menyebutkan dari Ibnu Muflih Al-Hambali nahwa dzalik, sama seperti itu. Artinya ya, menjaga adab lebih baik daripada melaksanakan perintah. Dari mana kamu baru datang? Baik. Wa dzakara 'ani Syekh Izzuddin bin Abdussalam wa dzukira 'ani Syekh Izzuddin, dan disebutkan dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam, nah disebut Sultanul Auliya, Sultanul Ulama, ya, penggedenya para ulama-ulama, orang alim banget. Apa kata beliau? Annal ityana, lihat anna tansibul isma wa tarful khabar. Annal ityana biha fi sholati yubna 'alal khilafi. Ya. Kata beliau, adapun annal ityana, ya, sesungguhnya bahwasanya al-ityan mendatangkan biha, tadi kata-kata sayyidina dalam menyebut nama Nabi, fi sholati, di dalam salat, yubna alal khilaf, ya, itu ada beberapa pendapat ulama. Hal al-aula imtithalul amri au sulukil adabi. Nah, pertanyaannya, apakah yang lebih utama itu imtithalul amri, melaksanakan perintah, atau sulukul adab, atau melaksanakan etika? Ya, qultu, aku menjawab, walladzi yazharu li, ya, pendapat yang tampak jelas kepadaku, kata dia gitu, wa af'aluhu, dan saya lakukan, saya kerjain nih sehari-hari, fi sholati wa ghairiha, dalam salat dan di luar salat, al-ityanu bilafzi sayyid, ya, wallahu a'lam. Jadi kata beliau apa ketika ditanya, ya, beliau menjawabnya apa? Pendapat yang sangat jelas bagi saya dan yang saya lakukan sehari-hari dalam sholat dan di luar sholat, saya selalu menggunakan kata sayyiduna, sayyidina, sayyidana
Muhammad tadi. Paham? Ya. Jadi apa? Nyebut nabi kagak langsung nama Muhammad. Pakai taswid, ya. Pakai kata-kata sayyiduna. Wallahu a'lam. Mawahibul Jalili syarhun mukhtasarun al-Khalil. Diambil dari kitab Mawahib al-Jalil, syarah mukhtasar al-Khalil, ya, karangan Muhammad bin Abdurrahman al-Hattabi. Juz pertama halaman 21. Ya. Kemudian wa minas Syafi'iyyati, pendapat dari kalangan kelompok mazhab Syafi'i, dengerin. Qala as-Syafi'iyyu as-saghiru, ya. Syafi'i as-saghir berkata. Jadi ini ada istilah, ya. Ahli fikih, usul fikih itu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Ya, kemudian setelah berapa abad muncul lagi orang ahli fikih. Ya. Itu yang sering disebut dalam Syaikhan dalam fikih, Imam Nawawi dan Imam Ramli. Nah, Imam Ramli ini dikasih gelar Imam Syafi'i as-saghir. Paham? Ini Imam Syafi'i yang kecil nih. Seperti dulu lagi rame-ramenya di Malaysia. Siapa? Perdana Menteri Malaysia itu yang berani itu siapa? Mahathir dulu, lagi sedang-sedang hebat-hebatnya. Vokal di kancah internasional, berani berbicara dengan ini, kritikan lantang. Wah, disebut itu tuh Soekarno kecil katanya. Ya, dulu presiden kita Bung Soekarno begitu beraninya, hebatnya di kancah internasional menyuarakan, ya, kebenaran. Jadi ini istilah aja juga. Imam Ramli dikasih gelar Asy-Syafi'i as-saghir, Syafi'i muda, nah, gitu ya. Pengertiannya Syafi'i muda. Al-Allamah Syamsuddin Ar-Ramli, ya. Apa kata beliau? Al-afdalu al-ityanu bil lafzi as-siyadah. Al-afdalu yang paling afdal, yang paling baik, ya, al-ityad mendatangkan lafaz sayyidina, sayyidana, sayyiduna. Paham? Lihat kitabnya. Jangan ngobrol. Kama qalahu Ibnu Zuhairah, sebagaimana juga dikemukakan oleh Ibnu Zuhairah. Wa saraha bihi jam'un, dan juga ditegaskan oleh banyak para alim ulama. Wasaraha, dan saraha ditegaskan, bihi dengannya, ya, oleh jam'un sebanyak para ulama. Jadi para ulama sepakat banyak, ya, menyebut nama Nabi diawali dengan kata as-siyadah. Wa bihi afta asyarihu, ya. Sudah? Wa bihi afta asyarihu lianna fihi al-ityanu bima amarna bima umirna bihi wa ziyadatul ikhbari bil waqi alladhi huwa adabun fa huwa afdalu min tarkihi, ya. Tadi Bapak mau jelasin apa ya satu patah? Oke, lihat kitabnya. Wabihi aftas syarihu. Dan, ya, dengan yang senada tadi pemahamannya asyarih. Ini siapa nih syarih? Ya,
yang mensyarahkan ini afta memfatwahkan li'anna fihi al-ityanu, karena di dalamnya dia mendatangkan bima amara nabi atau bima umir nabi, dengan apa yang kita diperintahkan dengannya. Wa ziyadatul ikhbari, dan menambahkan ya berita bil waqi sesuai dengan kenyataannya. Alladzi huwa adab, itu adalah adab, ya pernyataan yang di atas diulang lagi. Di sini apa kasih ada catatan mana yang pengen menjelaskan tentang di mana tuh? Apa namanya pensarah penulis tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti sama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Taib. Fahuwa afdalu min tarkihi. Artinya mendatangkan lafaz sayyiduna itu lebih baik daripada kagak dipakai. Wa in taraddada fi afdaliyatihi al-Isnawi, meskipun dalam keutamaannya Imam Isnawi ini ragu-ragu. Wa amma haditsu la tusayyiduni fi sholati fa batilun. Adapun hadis yang menjadi pegangan orang-orang yang bilang, ya jangan kamu nyebut pakai kata sayyidina, itu adalah hadis yang batil, ya. La aslalahu, tidak ada sandarannya. Kama qalahu ba'du mutakhiril huffaz, sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian, ya, mutakhiril huffaz, ya, para penghafal hadis yang mutakhirin, ya, bahwa hadis la tusayyiduni fi shalah itu hadis batil, hadis yang maudhu'ah makdzubah. Artinya itu hadis kagak ada, bukan dari Rasulullah. Wa qala fi hasyiyatihi ala Asnal Matalib, dan beliau berkata juga dalam syarah, ya, terhadap kitab Asnal Matalib. Ini nama kitab beliau, Asnal Matalib. Wa bihi aftal Jalalu al-Mahalli, di sini ya. Demikianlah pendapat Imam Jalalul Mahalli jaziman bihi. Artinya apa? Secara tegas. Jazim itu tegas, ya, biar enak pemahamannya. Aftal Jalalu al-Mahalliyu, ya, Imam Jalal al-Mahalli beliau berfatwa jaziman bihi, dengan sangat tegas. Qala, beliau berkata, apa sedikit mau kasih syarah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah, ya, pengarang kitab tafsir Jalalain. Jalalain. Pengarangnya dua ulama, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Mana yang lebih awal? Imam Jalaluddin As-Suyuti ngarang baru setengahnya, ya. Baru lupa ceritanya. Itu Mama Ira Ummu Widat udah bikin dulu ringkasannya. Ringkasan tentang
Pas mau kajian tafsir Jalalain. Beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, maka Jalalain. Nah, tafsir itu dikatakan tafsir Jalalain. Kalau di Kebon Singkong ada tuh Masjid Masjid apa? Mana? Si Esar. Di Kebon Singkong apa? Masjid Jalalain, Jalani. Jalain ya. Satu jalan, dua jalain. Masjid Jalain. Ada teman Bapak Ustadz siapa namanya? Ustadz Ismail bikin sholat Idul Fitri itu Adha. Ya. Di mana Ji bikinnya? Itu tuh di Masjid Jalalain, di Masjid Jalain. Jalain itu ya. Maksudnya di masjid jalanan ya. Oke ya. Jadi apa kata Imam Jalalul Mahalli? Ya, ini kan orang alim berarti beliau, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Qala, beliau menyatakan, li'anna fihi al-ityanu bima umirna bihi wa ziyadatul ikhbari bil waqi' alladhi huwa adabun fahuwa afdalu min tarkihi wa in taraddada fi afdaliyatihi al-Isnawi Hasiyatur Ramli ala Asnal Matalib juz pertama halaman 166. Nah, ini jadi apanya? Ada maraji'nya nih, referensinya. Beliau menyatakan apa? Sesungguhnya di dalam kita menyebut al-ityan, mendatangkan, bima umirna, dengan apa yang kita diperintahkan, bihi dengannya, wa ziyadatul ikhbar, dan tambahan berita itu bil waqi, yang sesuai, alladhi huwa adab, yang itu adalah sebuah adab, bahwa afdalu min tarkihi, itu lebih baik daripada ditinggalkan. Wa in taraddada fi afdaliyatihi al-Isnawi, meskipun dalam keutamaannya ya, ada juga ulama yang keutamaannya nih pakai apa kagak ya, dalam sholat pakai apa kagak tuh, ada yang Imam Isnawi beliau masih ragu-ragu. Wa qala Syekh Muhammad Al-Fasi fi Sarhi Dalail Khairat. Nah, lihat nih, berikutnya lagi. Syekh Muhammad Al-Fasi berkata dalam kitab Syarah Dalail Khairat, ta'kidan li hadzal kalam, menguatkan pernyataan ini. As-sahihu, yang benar atau sebenarnya, jawazul ityani bil lafzi sayyidi, dibolehkan mendatangkan lafaz sayyiduna wal maula dan maula, ya, tahu enggak? Ila sayyidina imamina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Paham enggak maksudnya? Kata-kata maula itu maulana, imamuna, ya, sayyiduna, itu ungkapan-ungkapan penghormatan ama Rasulullah atau kepada orang-orang yang kita anggap pantas. Ya maulana, wah pemimpin kami, gitu ya. Wa nahwihima, dan seperti keduanya, mimma yaqtadi at-tasrifa wa tawqira wa ta'zima fi sholati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimma, dari apa, yaqtadi, yang apa namanya, patut, at-tasrifa, dimuliakan, tauqira, dihormati, wa ta'zima, diagungkan, fi sholati ala sayyidina Muhammad, dalam berselawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itsari dzalika ala tarkihi, dan lebih itsar, lebih mengutamakan menyebut nama Nabi dengan kata-kata sayyiduna,
wa maulana. Boleh. Ya, kita suka dengarkan penceramah atau pengarang kitab. Ya, ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Kan bagus begitu. Ya, jangan qala Muhammad. Muhammad berkata. Songong maknanya, ya. Ada juga intelektual muda tuh menyebut nama Imam Syafi'i, nama Imam Ghazali langsung Ghazali aja. Ya. Ya, ada adabnya lah menggunakan imam karena ilmu kita kagak seberapa dengan mereka orang, ya. Yang terakhir, jadi adilalatul wadihat, ya, pernyataan ini ya Bapak ambil dalam kitab Dalalatul Wadihat. Ini sarah kitab Dalailul Khairat, ya. Wa qala Syaukani wallahu alam. Ya, jadi kamu sekarang sudah paham, ya, kita menyebut nama Nabi lebih baik, lebih adab, lebih sopan menggunakan kata sayyidina atau sayyiduna atau sayyidana, dan dalil-dalilnya sudah kita kemukakan. Insyaallah nanti pertemuan sekali lagi sampai tuntas biar argumen-argumennya semakin jelas. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Bapak ya, ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ikutin. Ya Rabbi shalli ala waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal qalbi kulla ilmin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal qalbi kulla nurin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal qalbi kulla sirrin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal Qur'ani kulla ayah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal ayati kulla ma'na. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.